nama NPP dan kelas. Ini kan ada 2 kelas ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai kan jam 7 waktu saya, waktu Indonesia bagian Barat. Sekarang di Tampusu jam berapa? Jam 8 ya? Ya, Bu. Iya. Ya, Bu. Jam 8. Oke, sambil menunggu yang lain bergabung, kita polling dulu sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Salam kebajikan. Mudah-mudahan pagi ini semuanya sehat, semangat meskipun harusnya kita libur, tapi kita tetap semangat ya. Untuk ya anggap saja bersilaturahmi sambil sharing gitu ya. Sambil sharing materi perkuliahan pada pagi hari ini. Yang baru bergabung, tolong tuliskan nama, NPP, dan kelas ya di kolom chat. Minggu depan mungkin linknya baru saya buatkan yang online. Oke, kita sebelum mulai polling dulu ya. Sebentar. Suaranya kok nggak ada. Suaranya kecil. Oke, sambil menunggu ini masih ada terus yang bergabung, kita polling dulu sebentar. Oke, selamat berjumpa pada mata kuliah Sistem Penyusunan. Selamat pagi, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai perkuliahan, kita polling dulu ya sebentar, 10 menit. Dan jangan lupa selama perkuliahan selalu perhatikan protokol kesehatan. Biar kita selalu sehat dan lancar menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, untuk polling, silakan buka alamat URL www.menti.com. Kodenya 95056352. Jadi polling pada pagi ini ada 2 pertanyaan di dalam polling ya terkait dengan perkuliahan dan gambaran awal mengenai mata kuliah. Jadi go to www.menti.com dan gunakan kode 95056. Nah, ini pertanyaan pertama. Apa yang Anda harapkan pada kuliah hari ini? Oke, sudah ada yang mengisi? Izin, Bu. Ya. Izin, Bu. Ya. Ada yang belum masuk ke kodenya, Bu. Ya, di atas tuh ada kodenya tuh. 95056352. Di bagian atas ada kode. Siap, udah, Bu. Kemudian, nah, ini juga ya diisi. Gambarkan pencatatan data dan dokumentasi kependudukan yang Anda pahami dalam 3 kata. Jadi ada 2 ya pollingnya.
Pollingnya itu terkait dengan perkuliahan. Apa yang diharapkan pada perkuliahan hari ini? Kemudian gambarkan pencatatan. Oke, sudah ada yang mengisi. 3 kata itu antara lain administrasi, arsip ya, karena ada pendokumentasian mungkin. Kemudian siak, karena pencatatan terutama kependudukan itu pasti dikaitkan dengan sistem bermuara gitu ya. Muaranya adalah ya penyimpanan untuk pencarian kembali dan lain-lain, itu di sistem informasi administrasi kependudukan. Yang baru bergabung jangan lupa tuliskan nama, NPP dan kelas di kolom chat. Kemudian silahkan isi polling kita pada pagi hari ini sambil menunggu yang lainnya masuk ya. Oke, ini ada nulis penduduknya keliru kali ya. Menyesuaikan apa ya kira-kira ini? Kejadian. Tapi yang paling besar tuh adalah administrasi. Yang paling besar itu ini adalah sistem menggunakan word cloud ya. Polling menggunakan word cloud. Jadi kalau kata yang paling besar itu artinya frekuensinya paling banyak dicatatkan oleh yang menuliskan polling. Jadi administrasi itu yang paling banyak dari 12 yang sudah mengisi itu. Mungkin sebagian besar ada menyebutkan kata administrasi. Jadi administrasi itu paling banyak ya. Ini adalah sistem pencatatan yang sifatnya kualitatif ya. Kalau misalnya kuantitatif kita bisa menggunakan persen gitu ya, menggunakan grafik yang menyatakan persentase, angka dan lain-lain. Tapi kalau dia menyatakan ukuran seperti ini, word cloud, itu berarti dia kualitatif. Nah, kita kan karena bicara data itu tidak selalu angka, ya kan? Oke, masih ada terus yang masuk. Ketua kelas I1 siapa? Izin, Bu. Ya. Dani. Siap, Bu. Oke, ini ketua kelas I1. Kalau I2? Siap saya, Bu. Siapa? Lamsihar, John Enrico. Siap, Bu. Oke. Siap, betul, Bu. Terima kasih ya sudah. Oke, kita cek lagi yang tadi yang apa yang diharapkan. Jangan lupa ini juga diisi ya. Apa yang Anda harapkan pada kuliah pada pagi hari ini? Diisi juga ya. Cuaca di Tampusu gimana? Bagus, cerah. Di sini udah mulai musim kemarau. Izin Bu, mendung Bu. Oh, mendung ya, enak kalau mendung. Berarti kan. Tapi suka berjemur nggak? Izin Bu, dingin Bu. Dingin ya. Suka berjemur nggak? Izin, Bu, nggak ada matahari, Bu. Oh, nggak ada matahari. Izin Bu, belum ada mataharinya Bu. Iya. Tapi biasanya kalau ada matahari pada berjemur atau enggak?
Dimaksimalkan Kalau untuk berjemur gitu. Kalau sudah mulai perkuliahan ini agak sulit juga kali ya. Siap, Bu. Waktu kemarin perkuliahan belum mulai, bisa rutin ya berjemur, berolahraga gitu ya. Pokoknya gimana caranya kita meningkatkan imun kita. Saya juga biasanya jam 10 itu sudah mulai ancang-ancang untuk berjemur, mulai jam 10 gitu kan, walaupun tidak usah terlalu lama, 15 sampai setengah jam saja. Tapi paling tidak ada kegiatan berjemur. Tapi sekarang sudah mulai perkuliahan agak sulit juga. Karena kita ada di depan laptop, kecuali kuliahnya di tengah matahari. Harus bawa HP gitu ya. Biasanya kadang-kadang saya sambil webinar juga bisa sambil berjemur. Cuma kalau perkuliahan kan nggak bisa ya. Oke. Kalau saya mau tanya, sebenarnya data itu apa sih? Data. Saya sambil berkenalan deh. Sambil berkenalan. Ini ke kelas I1 dulu. Izin Bu. Ya, Herlambang sambil izin berkenalan. jawab, Bu. Ya? Herlambang dari kelas I2 Bu. Izin Bu. Oke, Herlambang, silakan. Data itu menurut saya adalah informasi yang sudah dikelola Bu. Izin Bu. Data adalah informasi yang sudah dikelola. Ya Bu. Oke, ini saya ada ini itu menurut Herlambang ya. Jadi data justru informasi yang sudah dikelola. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau Teguh Diandra Laoh. Apa itu data? Sambil saya mau tahu orangnya yang mana. Teguh Diandra Laoh. Ada? Belum masuk. Oke, ini kelas I1 ya. Saya acak aja. Sambil terus diisi ya pollingnya. Musdalifah. Musdalifah masih TOD. Sudah bergabung atau belum? Musdalifah? Kalau tadi Bu. Ya, coba kalau menurut Mas Sita data itu apa dan apa perbedaannya dengan informasi? Data itu apa? Dan apa bedanya Izin dengan Bu. Izin Bu. ya? Izin Bu, menurut saya kalau data itu informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ada yang punya pendapat lain? Itu tadi menurut Musdalifah ya? Musdalifah ya? Siap Bu. Musdalifah yang mana orangnya? Musdalifah? Izin Bu, Oke. tadi sempat masuk tapi jaringan keluar Bu. Oh gitu ya. Oh kalau ini Sani. Kalau menurut Sani apa? Ini ini Sani dengan Musdalifah berdua. Siap Bu. Oke, yang mana Musdalifah, yang mana Sani? Izin Bu, Musdalifah Bu. Izin Bu Oh. Sani. Oke, berarti tadi Musdalifah sudah memberikan pendapat bahwa data adalah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau menurut Sani? Izin Bu, kalau mau tanya Suaranya kurang jelas ya. Apa jaringan saya yang? izin Bu, kalau informasi kalau mau saya masih bersifat baru Bu. Informasi sekolah menghasilkan informasi baru yang jadi adalah
ada jawabannya di situ. Oke, itu menurut Sani ya, Sani. Oke, saya mau dari kelas I2. Izin Bu, izin menyampaikan Bu. Oke, siapa? Izin menyampaikan siapa? Siap, Cika Amalia Bu, kelas I2. Oke, Bu, kalau data, siap Bu, kalau data itu lebih ke cenderung gagasan singkat atau hanya sebuah data yang belum ada penjelasan peristiwanya Bu. Tetapi kalau informasi itu hasil dari pengolahan data yang sudah siap untuk diberikan ke publik ataupun untuk disebarluaskan Bu, untuk mengambil keputusan Bu. Ya, jadi data itu sebenarnya adalah raw material ya, bahan baku untuk informasi. Jadi data diolah kemudian menghasilkan informasi. Nah, informasi ini kemudian menjadi raw material untuk decision making ya, pembuatan keputusan. Jadi harus dibedakan ya data dengan informasi. Nah, data itu berupa apa tadi? Fakta, gagasan gitu ya. Fakta-fakta. Jadi data itu banyak variasinya ya. Bisa berupa angka, bisa berupa gambar, bisa berupa apa aja ya. Jadi itu data yang kemudian nanti diolah, kemudian setelah diolah dia akan menjadi informasi. Salah satu contoh mengenai kehadiran. Mana data, mana informasi? Coba ini sekarang barusan siapa tadi? Ini Gede Agus. Gede I Gede Sagus Padat. Ya, coba mana tadi orangnya? Sekalian saya kenalan. Izin Bu. Ya, Gede Sagus. Bukan bukan Gede Agus ya, Sagus ya. Siap, Sagus Bu. Oh iya. Oke. Izin Bu. Data itu tadi saya nanyain apa ya barusan? Izin Bu, contoh data, ya, contoh informasi. Mengenai informasi kehadiran aja. Mana yang data, mana yang informasi. Dan kemudian apa pengambilan keputusannya? Data kehadiran aja yang sederhana yang sekarang sedang kita inventarisasi ya, sedang kita kumpulkan. Izin Bu, contoh informasi itu, izin Bu, contoh informasi Bu, contohnya nama-nama peraja yang mengikuti meeting sekarang Bu. Itu informasi atau data? Itu data Bu. Data. Ya, saya kan tadi gini, yang baru bergabung silakan menuliskan nama, ya kan? Nama di kolom chat, nama, NPP, dan kelas. Nah, kemudian data-data itu kan saya kumpulkan, kemudian saya olah. Dari sekian pertemuan, misalnya dari 6 kali pertemuan, si A hadir berapa kali, gitu kan? Berapa persen kehadirannya, kemudian berapa persen tidak hadirannya. Nah, itu menjadi informasi, ya kan? Misalnya sebelum ujian dikumpulkan nih data-data kehadiran. Kemudian diolahkan, kehadirannya itu diolah. Berapa persen hadir, berapa persen tidak hadir. Ternyata misalnya si A kehadirannya 80%. Itu udah informasi ya, kehadiran 80%. Nah, kemudian kehadiran inilah menjadi bahan baku untuk pembuatan keputusan. Keputusannya apa? Boleh ikut ujian atau tidak, ya kan? Itu keputusan. Datanya tadi itu kehadiran setiap pertemuan itu adalah data ya. Tapi kemudian data itu kita olah menjadi informasi. Informasi misalnya persentase kehadiran. Berapa persen hadir, berapa persen tidak hadir, berapa persen izin, berapa persen misalnya apa ya, dinas luar gitu ya, dinas dalam. Tapi kalau sekarang dinas dalam kan tetap bisa kuliah ya? Bisa? Siap Bu. Ya Bu. Nah, kuliah kan bisa di
saja dan kapan bisa di mana saja kan. Yang penting kita punya akses internet, kita punya alat ya untuk misalnya lewat HP, karena HP pun sekarang kan sudah tidak dilarang. Jadi saya pikir kalau alasan dinas dalam itu menjadi tidak relevan, karena sambil dinas dalam pun bisa tetap kuliah, karena kuliahnya tidak harus datang ke kelas, ya kan? Nah seperti itu. Jadi itu ya, data, informasi, kemudian pengambilan keputusan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut. Saya lihat hasil ininya dulu tadi, hasil. Oke, ini sudah ada 56. Ya, masih administrasi ya yang paling ini ya. Terkait dengan karena tadi ada kata pencatatan, ada kata dokumen. Nah, itu biasanya dikaitkan dengan administrasi kependudukan ya, untuk menata, untuk ketertiban, penataan dan lain-lain. Oke, sekarang kita kembali ke ini ya. Oke, tadi sudah masuk ya di polling. Terima kasih ya untuk partisipasi yang pagi hari ini sudah mengisi polling. Oke, sekarang karena ini pertemuan pertama kita, saya ingin menyampaikan silabus ya, silabus atau rencana pembelajaran semester. Oke, selamat berjumpa ya pada mata kuliah Sistem Penyusunan Data dan Dokumen Kependudukan. Dokumen ya, bukan dokumentasi, prosesnya dokumentasi. Ya, ini perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri saya lebih dulu. Nama saya Ibu Etin Indrayani, dosen pengampu mata kuliah ini. Ini sebenarnya mata kuliah baru ya, kurikulum baru. Nah, ini adalah profil mengenai diri saya. Di sini ada alamat email kalau mau berhubungan, kemudian juga ada profil publikasi, baik itu di Akademia Edu, ResearchGate, ya, atau Google Scholar. Kemudian ada nomor HP saya juga kalau misalnya, tapi ketua kelas sudah ini ya, sudah berhubungan, jadi sudah ngerti. Oke, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita selama 1 semester ya. Nah, yang diharapkan Praja mampu ya menjelaskan konsep dasar pencatatan dan penyusunan data kependudukan. Pencatatan, penyusunan, kemudian juga menjelaskan konsep dasar dokumentasi kependudukan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah lainnya adalah mampu menjelaskan tujuan, manfaat, dan pentingnya data dan dokumentasi kependudukan. Kenapa kita harus melakukan pencatatan, kemudian pendokumentasian. Kemudian, nah ini nanti ada pencatatan ya, karena terkait dengan baik itu terkait pendaftaran penduduk maupun juga nanti dengan pencatatan sipil ya. Nah, ini diharapkan nanti kita juga mampu formulir apa saja sih. Kemudian nanti sampai dengan nanti kemampuan. Jadi tidak hanya menjelaskan ya, tapi juga nanti mampu mempraktekkan dan membuat diagram alur atau SOP bagaimana proses pencatatan dilakukan gitu ya. Apa saja, kemudian bagaimana verifikasi, validasi, kemudian mendokumentasikannya di dalam buku register dan lain-lain. Nah, itu adalah proses-proses yang harus dipenuhi. Dan ini sebenarnya nanti ada kaitannya ketika saudara ada uji kompetensi ya. Nah, pada saat uji kompetensi itu sebenarnya layanan-layanan kependudukan ya, mulai dari formulir apa yang digunakan, persyaratannya apa,
Nah itu harus saudara kuasai ya untuk di dalam uji kompetensi. Kemudian deskripsi mata kuliah ini tentu saja memberikan pemahaman. Saya kira sebenarnya udah paham ya, karena dari muda sampai wasana itu sudah dipelajari, sudah ngelotok. Kita hanya refresh dan kemudian bagaimana kita nanti melakukan mapping, menggambarkan ya alurnya seperti apa dari awal sampai akhir. Dan semua jenis layanan itu harus dikuasai. Ya. Jadi mulai alur pencatatan untuk verifikasi, validasi gitu ya, sampai pendokumentasiannya. Termasuk juga untuk pindah datang gitu ya, untuk pencatatan sipil. Pencatatan sipil ini termasuk terkait dengan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak gitu ya. Itu semua nanti alurnya kita gambarkan, harus dikuasai ya seperti apa, dan itu runut harus kemudian praktek. Nah kalau terkait dengan buku-buku apa saja ya sebenarnya. Nah kalau metode perkuliahan ya, metode perkuliahan karena saudara kan sekarang masih ada di kampus Sulut. Metode perkuliahan yang digunakan adalah dari luring, dari Nah luring ini maksudnya luring ini kalau dimungkinkan. Siapa tahu setelah UTS COVID sudah mulai reda gitu ya. Terus Anda juga bisa datang ke Jatinangor, sudah mulai bisa datang ke Jatinangor gitu ya. Kita sudah bisa luring misalnya. Tapi itu sekali lagi sangat dimungkinkan oleh situasi, sangat tergantung kepada situasinya. Jika dimungkinkan, pembelajarannya ceramah dan diskusi dan juga pembahasan kasus dan praktek aplikasi. Kemudian referensi yang digunakan. Nah, referensi yang digunakan ini sebenarnya tidak tergantung pada buku atau e-book atau peraturan perundang-undangan. Jadi semua rujukan yang mungkin bisa memberikan panduan kita ya untuk melakukan tadi ya pencatatan data dan dokumentasi kependudukan itu semua bisa dipakai ya. Nah, ini beberapa buku-buku yang sebenarnya ada kaitan ya, termasuk peraturan-peraturan ya. Karena kita ini kan harus terkait dengan peraturan, dan peraturan-peraturan itu kan selalu direvisi ya, selalu diupdate gitu. Nah ini harus selalu dari aspek legalitasnya kita harus mengikuti perkembangannya ya. Kan suka mengikuti itu enggak subscribernya YouTube-nya di Jen Admindo, bagaimana mencari dan mendapatkan referensi dari downloadnya secara gratis untuk tertentu pada aplikasi-aplikasi yang tutorial penggunaannya bisa Anda simak berikut ini. Atau ya jadi buku-buku tadi, tapi sebenarnya saya juga ada share di Google Classroom ya, jadi nanti bisa ini atau dipinjam sendiri di aplikasi Ipusnas. Kalau buku-buku yang tadi, kalau download peraturan biasanya Anda dari mana? Kalau download peraturan? Izin Bu, langsung dari Google Bu. Ya biasanya dari website Kemendagri ya, karena kan kita banyak Permendagri, Perpres gitu ya, kemudian undang-undang. Nah itu ada di websitenya Kemendagri. Nah kalau buku-buku yang tadi saya ini kan ini bisa dipinjam di Ipusnas atau di perpustakaan kampus ya, bisa di perpustakaan kampus, atau kalau mau yang versi e-booknya bisa di aplikasi Ipusnas, tapi dia sifatnya meminjam ya, meminjam biasanya sekitar 3 atau 5 hari itu otomatis akan dikembalikan ya, based oleh sistem ya, terotomatisasi, tapi kita bisa pinjam lagi. Dan kayaknya sih lebih dari 5 buku masih bisa kita pinjam. Kalau sebelum pandemi itu paling 3 buku ya sehari, tapi ini bisa lebih dari, tadi saya kayaknya minjem ada 5 bisa. Ya maksudnya kemarin udah terkembalikan, pinjam lagi gitu ya. Karena ini nggak bisa di-download untuk dimiliki, tapi
di download. Mungkin nanti kalau kita butuh, kita bisa mungkin melakukan screenshot pada beberapa ataupun catatan pada beberapa bagian, ya. Karena ini terkait under lisensinya dimiliki oleh IPUS. Di laptop Anda atau berbasis Android jika Anda menggunakan versi smartphone-nya. Buku-buku ini bisa Anda pinjam untuk batas waktu tertentu. Jika Anda masih membutuhkan, Anda bisa membacanya kembali, kecuali buku itu tidak tersedia. Anda bisa melakukan reservasi dan akan diberi notifikasi jika buku sudah available. Selamat mencoba ya. Nah, kemudian untuk mendukung misalnya kita untuk pembuatan diagram alur atau SOP, nah kita bisa menggunakan aplikasi namanya Bisasi Modeler ya. Jadi aplikasi ini bisa di-download. Nah, ini panduan untuk mendownload dan memanfaatkan Bisasi. Cara mudah membuat standar operasi. Jadi dia bisa terdokumentasi secara baik ya. Jadi tidak terpisah-pisah dan bisa diintegrasikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada video tutorial untuk membuat diagram alur SOP. Video tutorial ini akan membahas tentang pertama, overview aplikasi Bisasi, yaitu seputar apa itu aplikasi Bisasi. Jadi nanti tugas-tugas terkait nanti saudara akan diminta ya untuk kemudian membuat SOP diagram alur untuk pencatatan sampai dengan pendokumentasian. Proses dan prosedur yang dikenal dengan Bisasi Modeler itu adalah aplikasi untuk mengotomatisasi proses dan prosedur. SOP diperlukan untuk menciptakan digunakan oleh Menpan juga ya untuk membuat setiap oleh banyak lembaga ini banyak menggunakan Bisasi. Nah, Bisasi aplikasi Bisasi ini akan membantu kita untuk membuat SOP dengan mudah agar bekerja lebih mudah dan kinerja kita menjadi lebih baik. Jadi nggak usah bingung lagi ya bagaimana membuat alur kerja sederhana dan sistem manajemen prosedur yang menggunakan antarmuka sederhana untuk membuat diagram alur prosedural seperti gambar yang ada di bagian kanan ini ya. Bisasi Modeler adalah merupakan representasi dari Business Process Modeling, yaitu standar notasi grafis yang mendeskripsikan langkah-langkah logis dari proses bisnis. Berikut ini adalah spesifikasi aplikasi Bisasi. Pertama, lisensinya adalah gratis, freeware. Kemudian dia bisa berjalan pada operating system Windows. Bahasanya tentu saja bahasa Inggris. Kemudian versi pada 2019 merupakan versi 3.3. Berikut merupakan karakteristik dari perangkat lunak aplikasi milik Bisasi. Engine yang kuat antara muka, drag and drop dan intuitif, dapat digunakan oleh siapa saja di dalam organisasi dan tentu saja tidak memerlukan pengetahuan pemrograman. Kita refresh lagi ya, apa itu Bisasi? Bisasi adalah software suite dengan dua produk komplementer, Modeler, Proses, dan BPM Suite. Masing-masing software tersebut mempunyai model 32 bit dan 64 bit. Jadi bisa didukung oleh OS 32 bit dan 64 bit. Bisasi Proses Modeler adalah aplikasi freeware gratis digunakan untuk diagram, dokumen, dan dapat mensimulasikan proses menggunakan Business Process Modeling Notation atau BPMN. Bisasi BPM Suite adalah Business Process Management dan solusi workflow yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi proses atau alur kerja. ASI memungkinkan pakar bisnis merancang, mendokumentasikan, mengeksekusi, dan membuatkan model proses bisnis mereka dengan penuh keyakinan. Hasil dari proses Bisasi dapat diekspor ke Word, PDF, Visio, Web, atau SharePoint untuk dibagikan dan dikomunikasikan lebih lanjut dengan para stakeholder lainnya. Bagaimana menarik bukan aplikasi Bisasi ini?
Kemudian mari kita simak mengapa kita harus menggunakan ini. Berikut alasannya. Welcome to Visagie Modeler. If you're thinking of getting started, then you're in good company. Visagie Modeler has been downloaded more than 2.5 million times and is the de facto standard for BPMN modeling. Visagie Modeler is the first step of your BPM journey. With this part of the Visagie suite, you can document, execute, and evolve your processes with complete confidence. And best of all, it's completely free. Visagie puts simplicity first. Our innovative drag-and-drop interface is designed for business people, not programmers. Enjoy drawing your process maps. Mudah ya, sangat terotomatisasi, dan semua SOP yang kita buat itu bisa terintegrasi di dalam satu aplikasi gitu ya. Kemudian kalau misalnya aplikasi itu berjenjang, nah itu juga bisa diintegrasikan. Ya. All based on the BPMN standard notation. Nah ini bisa diekspor juga ya dalam bentuk Word, PDF, SharePoint, Visio. Karena biasanya orang kalau bikin ini kan pakai Visio. Nah ini nggak perlu, tapi kita bisa ekspor ke Visio. Jadi ini modelnya drag and drop aja ya. Sharing complete and beautiful process documentation has never been so easy. Nah ini juga bisa berkolaborasi ya, bisa membuat secara bersama-sama. Tinggal di-share gitu untuk diselesaikan, misalnya oleh tim yang lain, atau untuk dikoreksi dan direvisi misalnya ya. Dan ini pasti flow diagramnya juga terstandar. Visagie Modeler allows you to simulate your process models, helping you make better decisions. Just take a process flowchart and add some simple information, ya, jadi membuat flowchart yang terotomatisasi. Now you're ready to evaluate how your great ideas will impact your business in the real world. Now that you've built your processes, you are ready to take the next step. Visagie Studio turns your process maps into real running applications without code. And just like Visagie Modeler, it's completely free to use. One friendly wizard walks you through all the necessary steps, from defining your data model and UI to connecting with your existing applications, and everything in between. So what are you waiting for? Download Visagie Modeler for free and start your BPM journey today. Berikut, mari kita simak bagaimana cara mendownload dan menginstalasi aplikasi Visagie Modeler. Pertama, buka Google, kemudian lakukan pengetikan Visagie Modeler. Maka kita akan diarahkan pada website dari Visagie Modeler. Silakan di-download dan di-install ya. Website Visagie Modeler. Jadi tugas nanti menggunakan Tunggu beberapa saat sampai websitenya muncul. Nah ini adalah tampilan dari website Visagie Modeler. Nah kita bisa lihat link untuk download aplikasi Visagie. Tapi sebelum melakukan download, silahkan mengeksplor informasi apa saja yang bisa kita dapatkan dari website ini. Untuk kebutuhan personal, kita bisa mendownload aplikasi ini secara free. Namun, untuk kebutuhan organisasi atau profesional dengan kapasitas penyimpanan yang lebih besar, maka kita diberi pilihan untuk yang berbayar. Selanjutnya kita juga bisa mengeksplor informasi terkait sistem requirement, artinya persyaratan atau spesifikasi apa yang harus kita siapkan sebelum kita melakukan download dan instalasi. Anda bisa mengklik requirement system. Perhatikan beberapa ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi terkait dukungan komputer atau laptop yang akan kita gunakan untuk menginstal Visagie Modeler. Di antaranya operating sistemnya adalah berbasis Windows 10, Windows 8, Windows 7. Kemudian dapat digunakan untuk mendukung instalasi aplikasi Visagie Modeler.
Untuk perangkat keras, arsitektur sistem yang diharapkan adalah 64 bit, kemudian prosesor dengan spesifikasi 2 GHz atau lebih tinggi, 2 core atau superior, kemudian memori RAM-nya minimal 4 GB, disarankan RAM 8 GB untuk kinerja yang baik. Kemudian hard drive tersedia ruang disk minimal 1 GB. Tampilan resolusinya adalah 1920 x 1080 atau lebih tinggi. Nah, mari kita mulai proses download. Double klik untuk mulai mendownload. Kemudian akan tampil dashboard seperti ini. Lakukan registrasi lebih dahulu sebelum mendownload. Isi data pada setiap bill. Isikan email, tentu saja email yang aktif, kemudian password yang diinginkan, setelah selesai mengisikan email dan password, lalu klik Get Started. Tunggu beberapa saat. Selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi personal information atau informasi pribadi, nama depan, nama belakang, job title, job role, dan kemudian ikuti langkah-langkah berikutnya sampai dengan selesai. Berikutnya kita akan diarahkan kepada informasi perusahaan atau unit di mana kita bekerja. Isi sesuai dengan kondisi Anda. Lakukan langkah demi langkah sampai dengan selesai. Pada bagian akhir, klik Create. Jika halaman seperti ini telah muncul, itu artinya registrasi telah berhasil. Kemudian silakan cek pada email yang tadi didaftarkan untuk melakukan aktivasi. Cek email yang masuk. Jika email aktivasi telah tersedia, kemudian buka dan lakukan aktivasi dengan mengklik Activate Account. Kemudian akan muncul halaman dashboard login. Isi email dan password yang telah didaftarkan. Lalu klik sign in. Maka otomatis nanti akan proses download dimulai. Boleh sambil dicoba. Berikut adalah notifikasi bahwa aplikasi Bizasika Modeler sudah secara otomatis di-download setelah kita melakukan activate account dan melakukan sign in. Pada bagian ini, aplikasi sedang di-download. Setelah proses download aplikasi selesai, kemudian lakukan instalasi. Double klik aplikasi yang telah di-download dan ikuti langkah-langkah selanjutnya sampai dengan selesai.
Oke, nanti bahan apa namanya, panduan ini juga akan di-share ya di Google Classroom. Nanti silakan bergabung. Google Classroom-nya sih baru saya buat ya, belum dilengkapi, tapi nanti silakan bergabung, nanti akan terus diupdate. Termasuk tugas-tugas praktek-praktek kita itu nanti dikumpulkannya juga melalui Google Classroom ya. Sudah biasa kan menggunakan Google Classroom ya? Punya banyak Google Classroom. Ya, punya banyak ini ya. Punya banyak kelas ya, karena semuanya hampir menggunakan. Karena menggunakan Google Classroom itu fleksibel, nggak bergantung sama admin ya. Karena kadang-kadang admin belum membuatkan kita akun di e-learning, ya sudah kita bisa pakai Google Classroom. Tidak secara otomatis dibuatkan. Oke, jadi nanti mulai instalasi aplikasi Bisasi Modeler ya, karena untuk penggunaan personal kan itu bisa free ya. Jadi tidak usah berbayar, kecuali penggunaan untuk organisasi dengan penyimpanan yang banyak. Jika instalasi selesai, maka otomatis aplikasi Bisasi akan terbuka. Ini adalah tampilan dashboard dari aplikasi Bisasi Modeler. Kita diminta untuk melakukan sign in lebih dulu atau login untuk menggunakan aplikasi ini. Maksudnya untuk bisa masuk ke dalam aplikasi dan mulai menggunakannya untuk membuat flowchart atau model proses bisnis lainnya. Oke, nanti lakukan ya, diikuti langkah-langkahnya. Jadi ini salah satu, karena sebenarnya mata kuliah ini kan harusnya lebih banyak praktek ya dibandingkan dengan. Karena kalau secara teori sebenarnya kan kita lebih ke refresh ya, kalau secara ini. Karena ini semua sudah dipelajari ya. Silakan pelajari fitur-fiturnya lebih dahulu. Seperti apa pencatatan, kita tinggal menginikan saja ya. Alia. Di dalam tutorial untuk mendownload dan menginstalasi aplikasi. Oke, selamat mencoba. Oke, itu tadi rencana pembelajaran kita selama 1 semester, dan kemudian kita nanti harus membuat SOP-nya juga gitu ya. Kemudian langkah-langkah awal ya, mulai dari pemohon itu mulai mengajukan gitu ya, kemudian seperti apa pencatatan pada formulir, termasuk nanti juga kita membuat formulir-formulir online gitu ya, formulir-formulir online. Karena biasanya kalau ini kan di pencatatan langsung ke SIAK itu kan ada adminnya ya. Tapi kemudian bagaimana masyarakat, misalnya terutama kalau sekarang ini kan era pandemi, dia harusnya tidak perlu datang ya, tidak perlu bertatap muka. Nah, mestinya ada feeder-feeder, aplikasi-aplikasi feeder yang bisa menjembatani proses pendaftaran atau pencatatan itu untuk sampai ke SIAK-nya gitu ya. Jadi nggak perlu datang. Gimana caranya nih untuk mengajukan permohonan gitu ya, misalnya pembuatan KTP, pembuatan KIA. Nah sekarang kan juga proses-proses pencatatan atau pembuatan dokumen kependudukan itu kan dilakukan juga terintegrasi ya. Jadi terintegrasi misalnya 3-in-1, 4-in-1 gitu ya. Ketika misalnya, nah itu semua dimungkinkan kalau aplikasinya juga terintegrasi di dalam satu sistem gitu ya. Jadi misalnya ketika ada satu keluarga anaknya baru lahir gitu ya, maka dia akan mengurus akta kelahiran. Nah, ketika dia mengurus akta kelahiran, kemudian akan ada perubahan pada kartu keluarga. Otomatis juga kartu keluarganya akan berubah. Selain kartu keluarganya berubah, kemudian si anak juga akan mendapatkan kartu
selain akte kelahiran juga kartu identitas anak misalnya. Jadi itu udah 3-in-1 gitu ya. Jadi dalam satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi nggak perlu misalnya mengajukan sendiri-sendiri, cukup satu tapi kemudian mendapatkan 3 dokumen sekaligus gitu ya. Jadi ketika dia mengajukan pembuatan akta kelahiran untuk anaknya, tapi kemudian dia akan mendapatkan kakak yang baru gitu ya, kemudian akta kelahiran untuk anak, dan juga si anak akan mendapatkan KIA gitu ya, kartu identitas anak. Kartu identitas anak itu ada berapa macam? Siap Bu, ada 2 macam Bu. Apa aja itu? Izin Bu, kartu identitas anak mulai dari 0 sampai 5 bulan, lalu dari 5 bulan sampai di bawah umur 17 tahun Bu, izin. 5 bulan atau 5 tahun? Siap 5 tahun Bu. Iya. Apa perbedaan yang KIA antara 0 sampai 5 dengan 5 sampai 17 tahun kurang sehari ya? Karena kalau dia sudah 17 persis, nah itu berarti sudah KTPL ya kan? Bedanya Izin, Bu. Ya. Perbedaannya kalau untuk kartu yang 0 sampai 5 tahun tidak ada fotonya Bu. Tapi kalau dari 5 tahun sampai 17 tahun itu ada fotonya Bu. Ya, kenapa ya nggak ada fotonya? Kira-kira pertimbangannya apa kok nggak pakai foto? Karena proses perubahan wajah itu kan cepat sekali ya. Anak 0 sampai 1 tahun itu aja berubah-ubah terus wajahnya gitu ya. Rasanya kalau misalnya di foto juga nggak akan memberikan informasi yang ini ya, karena selalu berubah. Wajah itu masih berubah-ubah antara 0 sampai 5 tahun itu. Tapi di atas 5 tahun itu sudah kelihatan lah bentuknya itu sudah lebih ini, ya kan? Kalau kata orang Jawa tuh masih malih-malih gitu ya, wajahnya itu masih berubah-ubah gitu kan? Betul atau tidak? Maka mungkin itu jadinya tidak perlu foto gitu ya, karena masih terlalu kecil juga ya, masih terlalu kecil. Apalagi dia kalau masih baby itu usia berapa ya? Kalau kita katakan baby itu usia berapa? Bayi. Kalau usia bayi itu usia berapa? Dikatakan bayi, angka kematian bayi gitu ya. Kalau kita menghitung angka kematian bayi, angka kelahiran, angka kematian bayi misalnya ya. Nah itu usia berapa ya? Yang dikatakan bayi atau baby. In English itu baby gitu kan. Kalau kita bayi misalnya, itu usia berapa? Usia berapakah? Izin Bu, 0 sampai 12 bulan Bu. Ya, jadi 1 tahun ke bawah itu masih bayi ya. Jadi 1 tahun itu masih 1 tahun ke bawah itu masih bayi atau baby. Tapi kalau kemudian 1 sampai 5 tahun dia sudah balita, atau sampai 3 tahun dia disebut batita. Nah itu usia-usia golden age ya. Nah itu yang biasanya yang sangat kita hindari itu adalah stunting itu ya, pada usia-usia di mana proses pembentukan otak itu sangat cepat, sangat ini tuh pada usia-usia itu. Nah, makanya diharapkan kita bisa meningkatkan kualitas penduduk itu terutama di usia-usia golden age ya. Jadi pembentukan kecerdasan, pembentukan daya tahan tubuh dan lain-lain. Nah, itu harusnya gizinya bagus gitu ya. Tumbuh kembangnya itu benar-benar diperhatikan. Terutama dia selama usia balita ya. Nah jadi tapi kan justru di Indonesia stunting itu masih tinggi ya. Apa itu stunting? Stunting, nah itu masih menjadi momok di Indonesia ya. Jadi selain kita bicara kuantitas terkait dengan penduduk, kita juga harus kualitas. Terutama sekarang ya, dari hasil sensus penduduk kemarin tahun 2020 usia produktif itu kan sudah lebih tinggi daripada usia non produktif ya.
Itu artinya kita sudah mulai berada di era bonus demografi, walaupun belum mencapai puncak ya. Nah hanya saja, nah itu kan kalau di usia produktif itu benar-benar, walaupun tidak semua usia produktif itu berada di angkatan kerja. Nah ternyata kalau dari sisi usia itu didominasi oleh generasi Y dan generasi Z. Generasi Y itu kan generasi milenial. Yang lahir tahun berapa sih generasi Y? Hampir 70% ya usia produktif itu dinominasi oleh generasi Y dan generasi Z. Kalau Anda generasi Z atau generasi Y? Z Bu, izin Bu. Ya, generasi Z itu usia berapa? Yang lahir di tahun berapa? Kalau generasi Y itu generasi yang lahir di tahun berapa? Izin Bu, generasi Z itu tahun 95 sampai 2015. Kalau generasi Y? Ilham? Siap Bu. Kalau generasi Y dari 1980 sampai tahun 1994. Ya, jadi sebelum Z itu generasi Y ya. Nah, kalau yang lahir di era 60-an gitu ya sampai 70 itu generasi X ya. Generasi X, kalau saya itu generasi X. Kalau sebelumnya lagi itu generasi baby boomers, dan ternyata itu presentasinya sudah tidak banyak ya. Jadi yang banyak itu adalah generasi-generasi yang berada pada usia produktif. Itu berarti diindikasikan atau direpresentasikan dari apa? Kalau dari ukuran demografiknya apa? Kan itu ada rate, rasio, proporsi misalnya ya. Nah kalau bonus demografi ini salah satu indikasinya nanti dilihat dari nilai apa? Dari nilai apa? Rasio ya, rasio apa? Dependensi rasio ya. Jadi rasio ketergantungan, angka ketergantungan. Nah kalau rasio angka ketergantungan kecil, itu biasanya usia produktif itu sudah lebih banyak daripada usia non produktif. Artinya itu bisa menjadi window of opportunity, peluang kita untuk sejahtera, tapi tentu dengan kriteria dan persyaratan ya. Atau bisa menjadi door to disaster ya, pintu bencana gitu. Jadi ada beberapa negara seperti India itu mereka mengalami yang namanya malapetaka bonus demografi. Tapi Cina itu termasuk yang berhasil. Mereka selesai bonus demografi itu di 2015 kemarin gitu ya. Nah, itu kan hanya terjadi satu kali ya dalam berdirinya suatu bangsa. Karena nanti begitu usia non produktifnya ini kan nanti akan menjadi penduduk tua yang akan banyak ya, lansianya akan banyak yang tadinya. Nah itu nanti bisa dilihat di piramida penduduk ya, di piramida penduduk itu akan terlihat. Usia-usia produktif itu usia berapa? Usia dari 14 sampai 64 tahun. Meskipun usia produktif itu tidak semuanya berada di angkatan kerja. Seperti saudara ini kan usia produktif ya, tapi bukan angkatan kerja karena masih sekolah gitu ya. Jadi tidak semua yang berada di usia produktif itu adalah angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ini kan nanti mereka yang akan menghasilkan produk atau jasa gitu ya. Nah, kebayang ya kalau misalnya usia-usia produktif itu mereka mampu gitu ya meningkatkan kompetensi dan itu yang menghasilkan produk jasa gitu ya, baik di pasar tenaga kerja atau berwirausaha gitu ya. Bisa kebayangkan bahwa bisa melakukan saving gitu ya. Nah, saving ini juga menjadi dasar untuk investasi ya. Perekonomian akan bergulir jauh lebih cepat gitu ya. Karena tadi yang ditanggung itu lebih sedikit gitu ya. Sementara kalau semua penghasilannya ini kan bisa. Nah, kalau kita lihat Cina itu menjadi GDP-nya termasuk yang terbesar ya di dunia setelah Amerika.
Nah, jadi dan termasuk negara yang ke depan itu akan menjadi negara besar gitu ya, termasuk Indonesia juga diperhitungkan akan seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang berhasil ya untuk melampaui. Jadi kita puncak bonus demografi itu kan sekitar 2028 atau 2030. Nah, diharapkan 2045 kalau kita berhasil menjadi Indonesia emas. Mudah-mudahan ya. Jadi kuantitas dan kualitas itu senantiasa beriringan. Oke. Kalau bonus demografi itu sendiri apa? Bonus. Izin Bu, izin jawab Bu. Ya, silakan Gunawan. Ya Bu. Ini I2 ya, I1. Siap. Nomor absen 12. Ya, jadi kalau nulisnya seperti ini bagus nih. Termasuk nanti ya ketika bergabung di Google Classroom, kalau bisa di depan nama itu ada kelas, apalagi kalau ada nomor absen, jadi cepat gitu ininya ya. Oke, silakan. Izin Bu, bonus demografi itu. Muhammad Gunawan. Ya Bu. Muhammad, M-nya apa? Ya, Muhammad Bu. Oke. Ya, izin Bu. Bonus demografi itu angka umur produktivitas lebih tinggi dibanding dependen usia produktivitas Bu. Non produktif ya. Ya, non produktif. Ya, usia produktif lebih tinggi daripada usia non produktif. Nah, itu bisa jadi bonus, tapi tidak selamanya dia bisa jadi bonus. Kapan dia jadi bonus? Kapan dia bisa menjadi malapetaka? Mungkin bisa dijelaskan? Izin Bu, apabila usia produktifnya tidak dapat ditampung oleh pemerintah Bu. Ditampung jadi nggak ada lapangan kerja ataupun tidak ada dukungan dari pemerintah. Ya, kalau usia-usia produktif itu tidak bisa mengakses lapangan kerja, apalagi kan sekarang kita berada di era disruption ya, Industri Revolution 4.0 gitu ya. Nah, karakteristik kalau kerja biasa-biasa saja sudah bisa digantikan mesin gitu ya. Jadi harus yang benar-benar inovatif, kreatif. Jadi banyak ini kerja yang baru gitu ya, yang baru jenisnya banyak yang hilang gitu ya. Pekerjaan itu banyak yang hilang, tapi kemudian banyak yang pekerjaan baru yang bermunculan gitu ya. Nah, pekerjaan baru yang bermuncul termasuk salah satunya adalah konten kreator misalnya ya. Kemudian apalagi kira-kira pekerjaan-pekerjaan apa yang bakal muncul gitu ya, yang bakal muncul, tapi kemudian banyak juga pekerjaan yang sudah mulai hilang, ya kan? Karena sudah bisa digantikan oleh mesin. Kayak bank saja sekarang teller itu sudah mulai berkurang. Customer service juga sudah mulai berkurang. Karena itu bisa digantikan mesin ya, bisa dijawab oleh mesin. Kemudian kita melakukan penarikan, teller itu ya melakukan penarikan dan tabungan itu kita juga bisa auto debit, jadi bisa dilakukan menggunakan langsung dengan mesin gitu ya ke ATM, itu kan kita juga bisa langsung nabung sendiri. Bahkan kita juga bisa membuat membuka rekening juga bisa dilakukan secara ini juga online gitu ya. Jadi nggak perlu kita harus menginikan teller gitu ya. Walaupun masih ada, tapi itu sudah mulai banyak berkurang. Gitu. Kemudian kira-kira apa lagi pekerjaan yang bakal hilang, kemudian pekerjaan baru justru akan bermunculan. Jadi walaupun hilang tapi tentu spesifikasi dan kualifikasi yang dibutuhkan itu akan berbeda, ya kan? Termasuk nanti juga yang terkait dengan pencatatan dan dokumentasi kependudukan, ya. Kan sekarang sudah mulai ada anjungan ADM Anjungan Dukcapil Mandiri misalnya ya. Kita bisa melakukan pencetakan sendiri gitu ya, bisa menginput data kita misalnya sendiri. Nah itu lama-lama semua juga akan tergantikan gitu ya, kecuali gitu ya pekerjaan yang membutuhkan kreativitas, inovasi. Nah itu sulit digantikan oleh mesin gitu ya.
pekerjaan teamwork gitu ya, membutuhkan pekerjaan-pekerjaan yang teamwork yang solid ya, butuh kreativitas tinggi, inovasi tinggi. Nah, itu tidak akan tergantikan. Jadi otomatis SDM-nya juga dituntut untuk berpikir kreatif, berpikir kritis, dan juga inovatif. Nah, masalahnya sekarang di antara tenaga kerja yang ada, yang usia produktif yang banyak tadi, itu 40% sampai 60% itu pernah stunting. Pada, kalau menurut Menteri Koordinator ya, Menteri Koordinator Kesejahteraan itu ya. Nah, itu hampir 60% tenaga kerja yang sekarang berada di usia produktif itu pernah stunting. Kalau pernah stunting, apa yang akan terjadi? Mungkin ada yang bisa jawab, membantu memberikan opininya? Izin Bu, izin mencoba untuk menjawab Bu. Ya, silakan Arun Hayuning Panges apa tadi ya? Pangestuti Bu, izin Bu. Pangestuti, oke. Ya, silakan Arun Hayuning Pangestuti. Izin Bu, menurut saya apabila ada stunting itu akan ada ketimpangan Bu, karena kondisinya itu tidak stabil. Jadi ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi tidak seimbang, akhirnya chaos Bu, izin. Ya, jadi kalau stunting itu ya, namanya dia pernah mengalami gizi buruk, pertumbuhannya terhambat, ya kan? Artinya kan mungkin volume otaknya tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Nah, barangkali itu juga akan mempengaruhi pada tingkat kecerdasan, daya adaptasi gitu ya. Nah, biasanya tenaga-tenaga kerja seperti itu mungkin dia gampang mudah sakit, gampang mudah stres, atau gampang ya daya adaptasi, durabilitasnya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perubahan yang cepat itu akan sulit diharapkan gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu ya kita nggak bisa berharap banyak gitu ya. Biasanya mereka berada pada pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan tingkat pemikiran yang sangat ini, tidak membutuhkan misalnya pekerjaan yang tingkat stresnya gitu ya, tingkat tekanannya terhadap ini. Biasanya pekerjaan-pekerjaan manajerial, terutama yang pengambilan keputusan yang berada pada ini yang strategis, itu kan tingkat stresnya tinggi ya. Nah, biasanya itu tidak akan mampu gitu ya, mereka-mereka yang pernah stunting gitu ya, pernah stunting. Biasanya untuk yang pemikirannya sangat ini tuh sulit kita harapkan. Nah, itu gambarannya ya, gambaran. Jadi walaupun, tapi kita tetap masih berharap mudah-mudahan sisanya gitu ya, sisanya itu masih bisa masih bisa beradaptasi pada situasi di era industri revolution 4.0 seperti sekarang ya. Jadi bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan inilah kemajuan bangsa secara lebih baik lagi. Terutama di era di era bonus demografi, ya kan? Ya, dan itu datanya banyak ternyata, hampir 60%. Mungkin biasanya mereka yang stunting itu kan pernah mengalami gizi buruk itu biasanya jadi kayak pertumbuhannya nggak maksimal ya, termasuk juga pertumbuhan fisik dan pertumbuhan otak ya, pertumbuhan otak. Nah, itu yang ini sekarang lagi benar-benar sedang inilah oleh pemerintah ya, bahwa kita benar-benar memerangi ya stunting itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan pertumbuh kembang anak ya selama masa golden age ya, masa pertumbuhan usia emas ya, biasanya di usia-usia balita ya. Oke, ini sekarang kita masuk di outline konsep dasar sistem pencatatan data dan dokumentasi kependudukan ya. Apa kira-kira definisinya, manfaat, kenapa itu penting gitu ya. Oke, secara garis besar output layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil itu kan dikelompokkan jadi dua ya. Yang pertama data kependudukan, yang kedua adalah dokumen kependudukan.
Nah, data kependudukan ini nanti bisa biasanya kan sekarang sudah diintegrasikan menjadi satu database yang terintegrasi secara nasional dan dia sudah memiliki yang namanya single identity number. Jadi datanya itu tidak duplikasi, tidak bisa dipalsu gitu ya. Nah, kemudian dokumen kependudukan ya. Kenapa ini? Kok dia Oke. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan data dan dokumen kependudukan? Izin mencoba menjawab, Bu. Oke, silakan. Izin, Bu. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, jadi untuk data kependudukan itu adalah sebuah data pribadi atau data agregat yang dihasilkan oleh instansi pelaksana. Sedang untuk dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana sebagai data yang memiliki sebagai alat bukti yang autentik, Bu. Izin. Ya. Jadi kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 13 ya, tahun ya, Bu. Izin, Bu, nomor 24 tahun 2013. 24 ya, tahun 2013. Ya. Kebalik-balik. Nah, jadi data kependudukan itu adalah data perseorangan atau tadi ini dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sementara dokumen kependudukan itu adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana, Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seperti yang tadi disebutkan oleh Hayuning tadi ya, namanya siapa sih ya? Izin, Bu, Harum Hayuning, Bu. Oh iya, Harum Hayuning. Soalnya baru pertama ini kan, jadi belum maklum lah ini. Wah, itu beda nih, jangan-jangan mudah-mudahan bukan karena saya stunting dulu ya, ada ya ingat ya jadi. Ya, jadi nggak tahu ya, mungkin karena era ini sekarang kok jadi gampang lupa ya. Mungkin karena bergantung banget sama namanya Mbah Google ya. Jadi otak itu tidak terlatih untuk mengingat gitu ya. Bisa jadi kan? Kita ini kan sekarang ini apa-apa mencari melalui mesin pencari, betul nggak? Ngalami nggak yang namanya gampang lupa? Tapi kalau masih muda nggak mungkin ya. Jadi karena apa-apa itu ya, jadi otak itu tidak dipaksa untuk ini ya, karena nanti ada Google gitu ya, nanti cari di Google gitu. Jadi mudah sekali. Nah, kemudian definisi pencatatan dan pendokumentasian. Oke, siapa yang mau membantu nih? Kalau definisi pencatatan itu apa? Pendokumentasian itu apa? Ada yang mau kalau Wasana itu sih enak ya, biasanya ilmunya udah banyak, udah tinggal proses retrieval aja, sudah ada di prime memory ataupun secondary memory ya, jadi tinggal dipanggil-panggil aja untuk refresh gitu ya, untuk ini. Oke, siapa yang mau menginikan mengenai pencatatan? Nah, ini nanti pencatatan itu nanti dimulai dari pengisian formulir gitu ya. Nah, kita harus tahu nih formulir-formulir apa saja untuk setiap jenis layanan. Itu kan nggak boleh keliru-keliru ya. Apakah itu nanti formulir itu disampaikan manual atau online? Tapi kebanyakan sekarang di era pandemi ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sudah mengonlinekan ya layanannya gitu ya. Sudah, jadi bukan hanya database di back office, di front office-nya juga sudah online gitu ya. Online-nya juga bermacam-macam, bisa menggunakan aplikasi yang mobile
Atau kadang juga menggunakan WhatsApp gitu ya, yang lebih sederhana dan familiar. Hampir semua orang punya aplikasi WhatsApp. Apalagi aplikasi WhatsApp itu kan sekarang sudah ada yang WhatsApp bisnis ya. Jadi WhatsApp bisnis itu bisa untuk mengelola data gitu ya. Untuk mengelola data, bisa membuat. Oke, apa keistimewaan WhatsApp bisnis dibandingkan WhatsApp biasa? Kita bisa membuat katalog di situ ya kan. Bisa di luar jam kerja kita bisa lakukan setting untuk reply otomatis, membuat jawaban otomatis misalnya kan. Jadi WhatsApp bisnis itu jauh lebih mumpuni ya, bisa digunakan juga untuk pelayanan. Jadi bukan WhatsApp personal seperti yang kita gunakan, tapi juga WhatsApp bisnis. Jadi WhatsApp bisnis itu bisa untuk mengelola bisnis, untuk mengelola usaha, termasuk juga untuk mengelola ini juga ini sistem kerja kita gitu, apa yang pelayanan di organisasi ya. Oke, apakah pencatatan dan pendokumentasian ada yang mau memberikan pendapatnya? Kita sampai jam berapa ya? Masih jam 9 kan ya? Ada? Kalau nggak ada, berarti saya ini, karena saya pengen sambil kenalan juga sebenarnya. Dari kelas I2 saya acak ya namanya ya. Ini kan baru pertemuan pertama, jadi kita sambil kenalan sampai diskusi gitu ya. Gadis, bagus sih namanya, bagus ya, Gadis Agiska. Oke, gadis ada, gadis yang mana orangnya? Soalnya kalau enggak. Oke, yang mana gadis? Oke, gadis. Ini Nada. Oh, pakainya akunnya Nada Amalia ya. Berdua ya? Iya, berdua. Oke. Oke, terkait pencatatan dan pendokumentasian, apa sih yang dimaksud dengan pencatatan atau pendokumentasian? Salah satu boleh pilih. Izin Bu, menurut saya pencatatan itu adalah kegiatan yang dilakukan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur misalnya kegiatan tulis menulis seperti itu Bu. Ya pokoknya kalau di sini sampai sekarang ada input menginput gitu ya. Kalau misalnya ya kalau manual ya kita menuliskan sesuatu misalnya. Kalau secara digital kita berarti kalau mencatat itu menginput sesuatu ya, menginput gitu. Ya, kalau dokumentasi tadi gadis dengan siapa sebelahnya berdua tadi? Ibu Nada, Bu. Nada. Siap, Bu. Oke, Nada. Bu. Ya. Dokumentasi itu, pendokumentasian tuh dari beberapa pencatatan atau beberapa data yang kita kumpulkan, jadi kita membuatnya dalam suatu dokumentasi, dapat berupa gambar atau berupa data, Bu. Ya, pendokumentasian itu yang pasti kita menata ya kan? Ya, Bu. Dokumentasi itu kan kita menata biar supaya data itu terstruktur lebih bagus, sehingga ketika dibutuhkan baik itu untuk pelayanan maupun pengambilan keputusan dia akan lebih mudah dicari gitu ya. Jadi diorganisasikan, ditata gitu ya. Apakah nanti kemudian, nah biasanya kita menggunakan database yang relasional ya, saling terkait. Nah itu biasanya di SIAK itu ada. Jadi menyimpan, ditata sedemikian rupa, diorganisasikan. Biar supaya kalau kita melakukan retrieval atau pemanggilan menggunakan query atau pencarian dengan kata kunci, ya itu mudah ditemukan ya. Dan biasanya kita juga ada fasilitas filter ya. Jadi data itu mau hanya ya betul-betul sesuai ya, diperkecil gitu sampai betul-betul sesuai dengan kebutuhan.
Oke, terima kasih ya Gadis dan Nada. Kalian dari mana sih? Asal daerahnya dari mana? Izin Bu, saya dari Jawa Timur Bu. Gadis. Kalau Nada? Ya Bu, Nada dari Kalimantan Tengah Bu. Izin Bu. Oh iya, dari Kalteng. Dari Kalimantan Tengah. Oke, salah. Oke, jadi pencatatan itu data adalah proses memasukkan data ya ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, maka pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, nah pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, menggunakan pointer mouse, alat scanner, pembaca gambar, atau kamera video. Nah, yang termasuk di dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer. Jadi itu menurut Witarto ya, 2008. Nah, kalau pencatatan sipil itu adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting ya. Jadi catatan sipil itu terkait dengan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register catatan sipil oleh instansi penyelenggara catatan sipil sebagai dasar penerbitan kutipan akta. Jadi nanti kutipan aktanya yang akan diberikan ya. Nah, ini kalau kita lihat Permendagri nomor 104. Jadi ini termasuk rujukan kita ya, Permendagri 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan. Pendokumentasian itu adalah kegiatan untuk menata dan menyimpan dokumen dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan. Jadi di situ ada kegiatan untuk menata, mengorganisasikan. Itu tadi ya, biar supaya lebih tertib, lebih teratur, lebih mudah dipanggil, proses retrieval-nya lebih mudah, sistem query-nya dibuat sederhana, ada filter-filter sehingga data-data itu betul-betul bisa mengerucut sesuai dengan kebutuhan dan dia dipanggilnya cepat gitu ya dalam proses dan hasil penyelenggaraan administrasi kependudukan. Maka tadi kan waktu ditanya yang terkait dengan pencatatan dan pendokumentasian, kemudian kata yang paling besar itu administrasi. Jadi saudara menjawab itu banyak kata administrasi. Kemudian kenapa penting ya data dan dokumen ini? Pentingnya dokumen kependudukan. Apa itu dokumen kependudukan? Pada pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menyebutkan bahwa dokumen kependudukan. Jadi kita refresh ya sambil mengingat biar supaya disegarkan kembali ingatannya sebagai nanti bahan uji kompetensi ketika setelah ujian kompreh. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas karena kemarin banyak yang nggak lulus ujian kompetensi itu ya. Peristiwa penting yang dialami penduduk. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap status hak sipil penduduk dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya. Dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta kelahiran merupakan dokumen penting dan wajib dimiliki oleh setiap individu yang tinggal di negara Indonesia. KTP elektronik merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Dengan penduduk hanya diperbolehkan memiliki satu KTP yang tercantum nomor induk kependudukan atau NIK. NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan dapat berlaku seumur hidup.
KTP elektronik adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib dimiliki bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Kegunaan kartu tanda penduduk elektronik. Pertama, sebagai identitas jati diri. Kedua, berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan lain sebagainya. Ketiga, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Keempat, terciptanya keakurat data penduduk untuk mendukung program pembangunan. Kartu keluarga atau KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kegunaan kartu keluarga. Pertama, sebagai syarat pembuatan kartu tanda penduduk. Kedua, sebagai bukti sah dan kuat atas status identitas keluarga dan anggota keluarga terhadap kedudukan keberadaan kependudukan seseorang. Ketiga, sebagai syarat dalam pembuatan akta kelahiran anggota keluarga yang baru lahir. 4. Sebagai syarat dalam pendaftaran asuransi, BPJS, dan sejenisnya. 5. Sebagai syarat untuk pendaftaran anak-anak yang baru masuk sekolah. Akta kelahiran atau akta lahir adalah tanda bukti berupa kertas cetak yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang bayi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Akta kelahiran merupakan dokumen penting yang wajib dimiliki setiap anak Indonesia. Akta kelahiran merupakan salah satu dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status hubungan perdata seorang anak. Berdasarkan akta, seorang anak bisa mengetahui siapa orang tuanya yang sah menurut hukum negara. Dan kepemilikan akta kelahiran anak adalah wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Kegunaan akte kelahiran. Pertama, menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua. Ya, jadi ini kegunaan akte kelahiran ya, menunjukkan hubungan hukum sebagai wujud pengakuan negara, ya, sebagai dokumen bukti sah, sebagai data dasar penetapan identitas, sebagai salah satu syarat juga untuk kalau kita masuk sekolah. Jadi biasanya pembuatan ijazah itu akan dicocokkan ya dengan akte kelahirannya. Nah, jadi mengapa pencatatan data dan data kependudukan itu jadi sangat penting ya. Jadi untuk mengetahui kalau pencatatan data kependudukan itu sendiri untuk mengetahui jumlah penduduk, ya kan? Kemudian kepadatan sebaran penduduk, kemudian masa berlakunya KTP elektronik, misalnya biasanya wajib KTP pemula itu ya. Nah itu bisa akan dilihat dari tanggal lahirnya, penggunaan data kependudukan, penerbitan akta pencatatan sipil, serta pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan. Nah, jadi data kependudukan itu biasanya disajikan dalam berbagai bentuk, ya, terutama yang terkait dengan pelayanan. Salah satunya ini kalau secara nasional, data kependudukan ini juga disajikan dalam bentuk informasi geospasial ya. Jadi selain data spasial juga data atributnya gitu ya. Jadi apa namanya ya? Nah ini misalnya GIS. Nah ini data visualisasi misalnya tadi ya, data-data yang sudah tercatat kemudian itu disimpan gitu kan. Nah itu kita bisa cek ya. Misalnya ini kita lihat ada peta dari Aceh. Nah ini kalau Aceh ini kita klik misalnya ya, nah maka keluar data-data atribut. Mas ini sumber datanya diintegrasikannya, diupdate-nya ini berdasarkan data 30 Juni ya. Nah itu Provinsi Aceh. Provinsi Aceh itu ternyata dia jumlah kabupatennya 18, jumlah kotanya ada 5, jumlah kecamatan 289, jumlah desa 6.495, jumlah kelurahan
Emang kalau di Aceh nggak ada kelurahan ya? Siapa yang dari Aceh? Ada kelurahan nggak di Aceh? Siap. Hah? Siap. Gampong ya, kalau di sana gampong ya? Gampong Bu. Siap, Bu. Iya, gampong desa ya, nggak ada kelurahan ya? Siap, nggak ada, Bu. Makanya di sini kosong jumlah kelurahan. Jumlah penduduk Aceh itu 50, provinsi Aceh ya, 5.325.000. Oke, kita kan jumlah penduduk setelah sensus penduduk kemarin ada berapa jumlah penduduk Indonesia? Berapa ratus juta penduduk Indonesia setelah sensus penduduk kemarin. Karena sensus penduduk itu kan juga menggunakan data Admin Dukcapil ya, menuju satu data Indonesia. Berapa? 270 juta. Iya, sekitar 270 juta. Walaupun laju kelahirannya sebenarnya menurun ya, dari 1,49 menjadi 1,3. Tapi karena data absolut jumlah penduduknya besar ya tetap saja pertambahannya juga banyak ya. Karena di sensus penduduk 2010 itu kan sekitar 237 juta ya. Kemudian 10 tahun kemudian menjadi 270-an juta. Nah ini kalau kita lihat di Aceh ini jumlah kakak. Nah ini semua adalah hasil dari pencatatan ya. Dari pencatatan yang berbasis pada registrasi dan juga sensus. Karena kan kemarin sudah di sensus penduduk itu kan menggunakan metode kombinasi ya. Kenapa metode kombinasi digunakan? Karena kita sudah punya database kependudukan. Jadi data-data seperti nama, alamat, dan lain-lain gitu ya, jumlah anggota keluarga itu sudah disediakan oleh SYAK gitu ya. Nah nanti kemudian BPS itu tinggal menambahkan data-data lain yang harus diisi gitu ya. Ya ini atau kita juga bisa melakukan updating data yang sudah di ini dari SYAK tadi ya. Kemudian jumlah KK kepadatan penduduk 92. Ya masih inilah ya. Perpindahan penduduk, jumlah yang meninggal, perubahan data wajib KTP-nya, nah gitu ya. Karena wajib KTP ini kan terus bertambah ya, mereka yang baru berusia wajib KTP pemula ya istilahnya. Nah jadi kita ini bisa lihat, bandingkan dengan Jawa Barat. Tadi berapa jumlah penduduk Aceh, Provinsi Aceh? Hanya 5 juta, ya kan? Bandingkan misalnya ini dengan jumlah penduduk Jawa Barat. Jawa Barat itu penduduknya 47 juta. Paling banyak di Indonesia ya. Dan kita dan saya nanti kalau Anda pindah ke Jatinangor, Anda termasuk juga berkontribusi menambah jumlah penduduk Jawa Barat, ya kan? Apalagi akan terdata di Jawa Barat kalau kita bermukim misalnya kurang dari 1 tahun atau berencana 1 tahun atau lebih gitu kan. Jadi nah ini wajib KTP-nya sampai 34 juta. Ya, jadi Jawa Barat ini luar biasa ya, penduduknya paling banyak ya. Jawa Barat itu kan Jawa Barat. Kalau Jawa Tengah berapa? Jawa Tengah itu berapa ya Jawa Tengah? 37 juta. Kalau Jawa Timur kan ini Jawa-Jawa ya yang banyak ini. Jawa Timur itu 40 juta. DKI berapa DKI? DKI di mana? DKI Jakarta. Hah? Nah ini DKI Jakarta itu 11 juta sih. Tapi dia sudah termasuk metropolitan ya. Jadi kota besar ya, penduduknya udah di atas 10 juta ya. Jadi sudah benar-benar juga ini. Jadi ya Bandung gitu ya. Bandung nggak tahu ya Bandung berapa itu. Apakah ada 10 juta? Nah ini. Jadi ini adalah data yang berasal ya. Data ini bisa kita dapatkan itu sebagai hasil dari pencatatan ya. Data yang berasal dari registrasi atau
Sumber kependudukan, data kependudukan ada berapa? Halo? Anybody home? Anybody? Siap Bu, izin Bu, ada 3 Bu. Ada 3 Bu. Sensus penduduk, kemudian registrasi penduduk dan survei penduduk. Ya, jadi ada sensus, ada survei, dan ada registrasi. Nah, yang paling ideal itu yang mana sebenarnya sumber data kependudukan? Yang paling ideal? Siap sensus penduduk, Bu. Kenapa? Kenapa sensus? Bukannya registrasi? Registrasi, Bu. Registrasi, karena dia update setiap saat. Kalau sensus kan 10 tahun sekali kita baru dapat datanya. Kebetulan aja kemarin kita baru sensus, jadi kita dapat data yang terbaru. Tapi kalau tidak kan, tapi mungkin dia juga ada survei ya, survei SUPAS misalnya, survei penduduk antar sensus. Tapi kan nggak ini gitu ya, tetap aja mungkin 5 tahun gitu ya, 5 tahun. Tapi kalau registrasi itu datanya setiap saat. Makanya biasanya Kementerian Dalam Negeri itu data penduduk itu menggunakannya data registrasi, bukan data dari. Kalau sensus kita gunakan karena kan baru ya, baru banget. Tapi kalau dia sudah terlewati ya kita lebih bagus menggunakan data registrasi ya kan, itu lebih update dan lebih. Nah, ini tadi kegunaan data kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi penduduk, bahwa data kependudukan diantaranya dimanfaatkan untuk pelayanan publik. Makanya data kependudukan ini data dasar yang sangat krusial dan penting ya, karena semua bidang apapun itu akan sangat bergantung pada data. Jadi keakuratannya sangat penting, data yang akurat, update gitu ya, bersih gitu ya, nggak double gitu kan. Nah, untuk perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, nanti kan dari sisi jumlah penduduk, kemudian komposisi penduduk itu bisa berdasarkan usia, jenis kelamin gitu ya. Nah, kita akan tahu berapa jumlah balita. Nah, itu kebutuhan anggarannya pasti berbeda. Daerah untuk lansia pasti akan berbeda gitu ya. Nah, jadi pengalokasian anggaran itu akan jauh lebih tepat ya. Kemudian pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal dan lain-lain. Jadi ya tadi kan pencegahan kriminal gitu, kita akan lebih mudah mengidentifikasi ya, karena sudah tidak ini lagi ya, sudah tidak double, sudah tidak palsu gitu ya, jadi untuk mencegah kriminalitas. Oke, demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya belum, Bu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, tapi semuanya sudah menuliskan ini ya, kehadiran ya di kolom chat, sudah? Sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah, siap, sudah, Bu. Pertemuan hari ini siap, sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik, kalau gitu pertemuan hari ini cukup sekian siap, ya. sudah, Bu. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan selalu bahagia. Amin. Ya, jangan lupa bahagia biar supaya imunnya tetap. Cuti Bu, baru bahagia Bu. Iya, kapan cutinya kan masih di akhir tahun ya. Sebenarnya kita pengennya cuti ya. Iya Bu. Ya, tapi mudah-mudahan karena situasinya kan lagi tidak mudah untuk akses, untuk mobilitas itu kan nggak mudah karena situasinya kan PPKM darurat ya. Jadi banyak tertutup ya, untuk banyak penyekatan. Ya sudahlah, kita tetap aman di kampus saja. Oke, demikian ya pertemuan untuk hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera buat semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi minggu depan.
ya. Siap, Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Siap, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih juga atas partisipasi kehadirannya untuk pagi hari. Iya, Bu. Tapi saya belum ini ya, belum menginfokan itu, belum menginfokan Google Classroom. Sebentar, kalau gitu saya infokan dulu. Saya infokan dulu kode kelasnya. Walaupun ini belum selesai saya isi, tapi yang penting kode kelasnya sudah saya berikan dulu ya. Nanti materinya sambil jalan diperbaharui, dilengkapi. Oke, ini kode kelasnya. Silakan dicatat ya. Tapi saya belum ini ya, bentar. Saya kan udah ini tadi sudah sebentar, sudah berhenti screen, sudah. Saya share lagi screen sebentar. Nah, ini kelihatan nggak? Kode kelasnya. Ya, Bu. Nanti bahan saya lengkapi di sana ya. Nanti bahan Siap, Bu. Dan termasuk nanti tugas-tugas, pengumpulan tugas, diskusi dan lain-lain. Kita semuanya melalui Google Classroom ya. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ya, Sudah, Bu. terima kasih untuk partisipasi kehadirannya. Oke, saya live dulu. Berhenti merekamnya udah belum? Oh, belum. Saya hentikan dulu merekamnya.